Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan berkenan menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Kami hendak menikmati sabda firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika Engkau berfirman Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap kami, hingga melewat firman yang kami boleh fahami, kami boleh menjadi pelaku bagi kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara kasih tepuk tangan yang meriah lebih dulu, karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi hidup keluarga saudara dan keluarga saya. Siapa silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampir semua tema yang dipasang di gereja-gereja adalah tema yang luar biasa baiknya. Terbukti bahwa setiap gembala, hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan domba-domba milik Kristus adalah hamba-hamba Tuhan yang kepingin setiap keluarga daripada anak-anak Allah itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, hari ini temanya adalah keluarga Allah yang berfellowship, dari tema besar keluarga Allah yang intim. Mari kita saksikan lebih dulu dua ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, keluarga Allah yang berfellowship artinya adalah keluarga Allah yang punya tingkat persahabatan satu dengan lainnya begitu erat, begitu akrab, penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, hingga setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalamnya itu akan merasakan bahwa hidupku yang penuh dengan masalah di depan sana adalah hidup yang diringankan oleh Tuhan. Sebab aku punya keluarga yang selalu siap untuk mendukung setiap aku punya persoalan. Aku punya keluarga yang siap ada bersama dengan aku ketika aku menjalani sebuah masalah. Oleh karena itu, jika engkau akan menikmati betul-betul hidup di dalam keluarga Allah yang berfellowship, engkau akan menjadi orang yang tidak pernah takut menghadapi kesulitan hidup. Engkau akan dibawa oleh Tuhanmu menjadi keluar sebagai seorang pemenang. Engkau juga akan menjadi keluarga yang senantiasa didukung, diberkati dan diselamatkan oleh Allahmu. Nah saudara, namun apa artinya seorang gembala yang seorang bersama keluarganya akan membentuk jemaatnya menjadi keluarga Allah yang berfellowship? Tentunya jika tidak didukung oleh jemaat, yaitu keluarga-keluarga yang hari ini kumpul di dalam satu ruangan ini, maka perjuangan seorang hamba Tuhan itu saya ragukan bisa berhasil. Sebab apa? Yang disebut masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga Anda. Kumpulan dari keluarga-keluarga kecil ini tadi yang kemudian ngumpul ibadah dalam satu ruangan yang nantinya Anda nyemplung di dalam masyarakat secara luas itu tadi. Nah saudara,
Jika Anda punya keluarga sendiri, bukan keluarga yang berfellowship, keluarga yang tidak dibangun atas dasar firman Allah, keluarga yang tidak dibangun atas dasar kasih Kristus, saudara kemana saja, saudara tidak akan menemui kumpulan keluarga Allah yang berfellowship. Sebab bahannya itu bukan bahan yang berfellowship. Oleh karena itu wajib Anda pulang dari tempat ini kemudian mulai merenung, Tuhan, apakah keluargaku pribadi, keluarga intiku sendiri adalah keluarga yang berfellowship, keluarga yang saya bangun di atas firman Tuhan, dengan fondasi Yesus Kristus Tuhan, yang mana Dia berkata, aku adalah kasih. Saudara, orang Kristen pandai sekali ngomong soal kasih, tetapi jika kita cermati, ternyata tidak semua orang yang selalu ngomong kasih. Kalau bicara dengan teman selalu ngutip ayat Alkitab, itu adalah pelaku daripada firman Tuhan. Buktinya apa? Salah satu kebiasaan keluarga di zaman sekarang, kalau dia punya anak lebih dari satu, katakan 2, 3, 4 atau lebih, ya, masing-masing anak ini saja loh sudah mulai berpikir, ya, kalau nanti aku menikah lebih baik aku rumah sendiri supaya apa? Tidak gegeran. Nah, saudara, Anda mulai ragu bahwa istrimu atau suamimu itu akan mengacaukan hidup rukun tali persaudaraan kalian. Itu dengan saudara sekandung. Nah, saudara, apalagi kalau setelah Anda nyemplung di gereja ini tadi, belum tentu kasih itu tadi akan mengalir kepada mereka, karena Anda akan berkata, apalagi ini tidak ada hubungan darah. Padahal ketika Anda berjemaat dengan jumlah yang masih relatif sedikit, katakanlah 100, 200, memungkinkan Anda satu dengan yang lainnya itu saling bisa bertegur sapa karena Anda kenal. Oh, bapak ini, oh ibu itu, saling tahu namanya. Tetapi kalau jumlahnya sudah 500, 1000, ibadah sudah 3 kali, 4 kali, belum tentu Anda mengenal. Ini akan semakin sulit tentunya. Semakin sulit karena apa? Jumlahnya semakin banyak. Jemaat bisa mengenal gembalanya mungkin, ya. Juga ada yang kelolosan, yang itu siapa ya mah ya? Kenapa? Jumlahnya sudah banyak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang sering kali terjadi. Justru orang berpikir setiap kali datang konseling kepada hamba Tuhan, intinya apa? Ada masalah keluarga. Saudara, apakah tidak kebalik cara berpikir orang Kristen zaman sekarang ini tadi? Kok namanya ada masalah keluarga? Saudara, memang banyak masalah yang kita hadapi menghantamnya itu kepada keluarga. Sebab iblis tahu kalau keluarga saudara itu diporak-porandakan, Anda nanti akan komplainnya kepada Yesus Tuhan dan menjadikan hubungan Anda secara pribadi dengan Kristus itu jadi rusak. Tetapi sesungguhnya inti daripada pemikiran Kristus, Dia membentuk keluarga sejak awal. Inisiatifnya Tuhan loh, bukan Adam loh, bukan loh. Manusia tidak baik, hidup seorang diri saja, maka aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagi dia.
Yang sepadan yang seperti apa, saudara? Yang setara. Karena itu istri diambil dari tulang rusuk suami, diambil dari tulang rusuk Adam. Kemudian setelah Tuhan menghantarkan Hawa kepada Adam, tulang rusuknya muncul kata-kata apa? Adam langsung ngomong, inilah dia. Berarti apa? Cocok Tuhan dengan yang tak cita-citakan. Kalau saudara dengan istri, dengan suami sekarang, saudara tidak bisa ngomong inilah dia, saya jamin bukan tulang rusuk. Pasti. Ya, pasti. Bukan tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu pasti apa? Ada kepuasan, inilah dia. Sehingga walaupun sampai nanti tua, ya, sebelum tua itu mulai gendut dulu, agak gendut, Anda tetap mencintai istri saudara dan Anda tetap bisa berkata, dia adalah pribadi yang tidak tergantikan di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, Tuhan yang punya prakarsa bentuk rumah tangga itu bukan akan dihujani dengan masalah. Bukan. Tetapi masalah apapun boleh datang, masuk di dalam sebuah keluarga, di dalam rumah tangga, masalah itu selesai. Tuhan tahu kita hidup itu harus menghadapi persoalan. Tuhan ngerti kita hidup tidak pernah bebas dari masalah. Sebab Yesus Tuhan tidak pernah berjanji, kalau kamu setia sama aku, bebas masalah, tidak ada. Lihat ayat Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis justru penuh dengan masalah. Semakin engkau dipakai oleh Tuhan sebagai role model Allah, engkau ditokohkan oleh Tuhan untuk menjadi sumber inspirasi pembaca Alkitab saat ini, engkau akan ditempatkan di tempat yang paling tidak enak, paling mendebarkan. Tetapi pada saat seperti itulah Yesus yang adalah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ketegangan, suasana yang mencekam dari tokoh-tokoh Alkitab, agar supaya apa? Kita yang membaca kisah mereka, kita bertepuk tangan untuk kemuliaan buat nama Dia. Kalau persoalannya cuma remeh-remeh, ya tidak mungkin tepuk tangan, saudara, betul ya? Justru tepuk tangan yang hiruk pikuk itu muncul karena apa? Karena kita juga menyaksikan ini tidak mungkin Tuhan. Bagaimana melawan Raja yang Maha Kuasa ini bisa selamat? Tidak mungkin. Bagaimana Tuhan Petrus yang sudah ada di dalam penjara, yang tinggal menunggu waktu eksekusi, itu bisa keluar dengan selamat jika bukan tanganmu sendiri Tuhan? Itu tidak mungkin. Nah, disitulah ditunjukkan aku adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Aku adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas keluargamu. Karena apa? Aku yang membentuk dan merestui kalian. Oleh karena itu cara berpikir kita bahwa keluarga sumber konflik itu keliru. Harus diubah. Masalah silakan boleh datang, tetapi masalah itu ketika tak bawa masuk di dalam keluargaku, semua urusan itu selesai di dalam rumah tanggaku. Sebab apa? Aku punya papa, aku punya mama, aku punya istri, aku punya anak-anak yang berfellowship sejak mereka kanak-kanak. Saudara, orang itu bisa, itu karena dilatih. Dan apa latihan yang sudah dibawa oleh kita sejak kecil, itu nanti membekas sampai dengan kita tua. Contoh yang sederhana, setiap orang mesti makan kan? Yang dimakan itu yang berbeda. Kalau kita lahir dari keluarga miskin, yang dimakan adalah makanan sederhana. Yang penting iso urip, kan begitu. Saya lahir dari keluarga miskin, otomatis papa mama saya memelihara saya dengan anggaran yang terbatas. Berbeda dengan
orang-orang lain yang berkelimpahan. Mama saya dulu didik, kalau makan bakso itu ndak boleh digadu. Betul ya, duitnya gak akeh mbok gadu, nah kan repot ini ya. Ya, dikasih paling dua butir, 2 pentol ini tadi, nasi sak gunung, kan begitu. Karena itu pada waktu saya beli bakso, dititipi pesan sama mama saya, nak, bilang sama bakulnya minta kuah yang banyak. Syukur-syukur gak diencerno maneh, betul ya saudara ya, betul ya. Nah saudara, akibatnya apa? Terbawa oleh saya sampai dengan usia saya yang 62 tahun, ketika Tuhan sudah memberkati saya ini tadi, saya tetap tidak bisa makan bakso tanpa nasi. Nah, betul ya? Tidak bisa. Istri saya ketawa, kok niki aneh ya, makan bakso gawe sego gawe lontong, mangan bakmi goreng gawe sego. Lah terus, lho nek aku yo tak gaduh. Kenapa? Karena beda, ya. Dia hidup, istri saya di dalam hidup yang berkelimpahan. Saya ndak. Saya dilatih demikian, sehingga mama saya selalu ngomong, jangan baksone mbok entekne, segone entek dhisik. Betul ya? Sehingga terkadang kalau saya makan bersama-sama, ya, resepsi atau makan bersama teman-teman saya, kalau saya ngelihat model teman saya ini, nasinya habis dulu baru ikannya, saya mesti ngomong dalam hati, podo aku ini, podo aku ini, ya, podo aku ciliannya melarat ini, ya, ya. Sebab apa? Mamahnya selalu ngomong, lek makan di setel, segontek dhisik baru ikannya di belakang. Saudara, saya pernah lauk yang saya suka, saya makan terakhir, kan begitu ya. Istri saya, oleh karena itu saya kasih tahu pada saudara, istri tidak jamin loh tahu 100% tentang hidup suaminya, belum tentu. Kita baru akan tahu, semakin tahu itu setelah puluhan tahun kita menghadapi hidup bersama-sama. Di awal-awal belum tentu tahu. Saya makan, nasinya sudah habis, masih ada lauk yang saya suka, akan saya nikmati di belakang. Begitu loh saudara, ya. Istri saya dari belakang bawa garpu dicucuk, oh, kan gak gelem tuh kita blok be dia. Dia ngintip, oh kan gak doyan ya, gak gelem, iman-iman yang blok be dia. Saya begini, loh, iki tak kerek no. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mengajar mendidik anak-anakmu sejak kecil untuk berfellowship, untuk saling mengasihi, Koko kamu mesti cinta mbek adik-adikmu, C kamu mesti cinta mbek adik-adikmu, demikian pula adik-adik mesti mengasihi kepada yang lebih tua dan lain sebagainya, itu akan kebawa sampai apa? Mereka nanti berkeluarga masing-masing. Terlebih apabila Anda memang lebih bersatu, ketika yang satu pacaran, ya, mereka saling mengingatkan, jangan sampai nanti kamu menikah, istrimu mengacaukan hidup persekutuan indah kita di dalam tali persaudaraan ini. Saudara, anak-anak saya dikaruniai 3 anak, laki-laki semua sudah menikah. Yang sulung ngasih saya cucu 2, perempuan sama laki. Yang nomor 2 kasih cucu perempuan 1. Yang ketiga kasih cucu saya laki-laki 1. Yang pertama sudah rumah tangga sendiri. Puji Tuhan, saya punya besan yang kompak dengan saya, ya. Saya tidak bisa memfasilitasi, besan saya yang memfasilitasi dengan rumah, hingga anak saya bersama istri dan 2 cucu yang juga dikasih oleh besan saya itu bisa tinggal di Citraland. Yang kedua dan ketiga saya bilang, kamu jangan misah dulu mbek papa mama.
Perjuangan ini berat. Kalau kamu misah, ada pemborosan yang besar yang kamu mesti tanggung. Sebab apa? Setiap Anda bertindak itu ada harga yang harus Anda dan saya bayar. Contoh, saya tahu saya adalah siswa yang kurang pinter. Berarti saya harus belajar, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Harga yang harus saya bayar apa? Waktu saya bermain harus saya kurangi. Saya papa yang ingin membahagiakan anak-anak, keluarga, berarti saya harus bekerja lembur. Berarti apa? Waktu saya untuk keluarga harus saya korbankan. Semua ada harga yang harus dibayar. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu lebih baik tinggal sama papa dulu. Dua anak saya, nomor 2, nomor 3 tinggal bersama dengan saya. Kenapa bisa? Karena mereka sejak kecil itu rukun, penuh dengan kasih. Pada saat satu demi satu cari pacar, itu rundingan. Ya apa? Kalian bisa hidup bareng dah ini. Ini mumpung durung serius ini, kan begitu ya. Wah, nampaknya bisa. Jadi satu-satu. Sehingga seringkali saya melihat pemandangan, istri saya pergi naik mobil berempat dengan cewek-cewek 3, itu mantunya semua, saudara. Pergi belanja ke hoki kemana, wah itu sama mantu-mantunya. Nah saudara, keluarga yang berfellowship adalah keluarga yang dibangun bukan 1-2 tahun, tetapi yang sejak kecil itu persahabatan, tali kasih sayang persaudaraan itu sudah diikatkan satu demi satu. Sehingga saat saudaranya sukses, saudara yang lain itu merasa suksesnya kokoku itu sukses saya. Saudara, anak-anak saya dulu sekolah di Kediri, di SD Santa Maria. Puji Tuhan, yang sulung itu kalau juara kelas itu kan biasa upacara di SD kan diumumkan, di upacara diumumkan gitu. Nah, Jeffrey ini selalu juara paralel nomor 1. Adik-adiknya juga juara tapi tidak paralel. Ketika nama kokonya yang disebut, yang mencolok-mencolok itu adiknya dua-dua. Wah, seperti melok sukses, saudara. Nah, saudara, demikian pula saudara, Anda punya kepala keluarga adalah Kristus. Ketika saudara-saudara yang lain diberkati dengan sukses, kita ikut sukses jika Anda berfellowship dengan mereka. Tetapi jika tidak, terjadi seperti zaman now. Sudah sama saudara ndak rukun. Kalau saudaranya ngadepi masalah, sing bengok paling banter tuh saudaranya, saudara. Deloken itu lu. Iya, betul ya. Seakan-akan senang kalau saudaranya itu menghadapi masalah. Merasa sedih kalau saudaranya itu sukses. Sebab di dalam konsep mereka muncul bahwa saudara itu adalah pesaing saya. Lihat aja sekarang, orang buka ibadah Zoom itu aja loh. Ibadah Zoom, salaman aja ndak pernah kok saudara. Itu aja bisa gegeran. Kadang ngintip Zoom-nya saudaranya, pesertane piro, cuma titik, gitu, seneng gitu. Iya, betul saudara ya. Ini orang goblok ini ya, iman goblok ini ya, ya. Lu kalau ibadah di Zoom situ juga ibadahnya kepada Kristus. Ibadah di Zoom-nya kita ibadahnya kepada Kristus. Ngapain kita harus berpikir seperti itu? Iya. Kalau di sini jemaatnya penuh, di sana jemaatnya penuh, kan podo seneng nih. Kenapa? Karena kepada Bapak yang sama. Kepala kita adalah Kristus, bukan GSJA Peniel ini, bukan. Ini agen. Betul? Ini agen gitu loh. Saya ngumpul nih, kalau agennya gue geran, bosnya yang mumet, saudara. Betul? Bosnya malah tidak suka. Karena itu saudara, membangun keluarga Allah yang berfellowship itu harus sejak usia dini.
itu sudah mulai berfellowship. Masing-masing walaupun didukung oleh keluarga yang lain tetap harus mandiri. Karena apa? Kita tetap berprinsip, aku tidak mau jadi beban bagi orang lain. Sebab bagiku berlaku lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Sehingga lewat semangat yang seperti itu, fellowship ini akan tercapai, saudara. Saudara, jika Anda gagal melakukan itu, seperti yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya, kalau kamu gagal mencintai saudaramu sekandung, ayatnya firman Tuhan itu berkata demikian di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kata pendusta digarisbawahi saudara di Alkitab saudara. Siapa pendusta itu? Bapaknya siapa kalau pendusta? Iblis. Berarti Anda langsung anak iblis loh saudara. Ada iblis diselamatkan? Tidak ada loh saudara. Hati-hati ya di dalam membina iman kita. Anda boleh ya tidak berzina, tidak menipu dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda gagal mengasihi saudara yang keluar dari perut mamah yang sama, ya Anda pendusta loh. Cap ini nempel, tak pendusta. Saudara, pakai cap ini tadi menjadi tanda bahwa Anda bukan anak dari Dia yang Maha Kasih. Lah kalau dengan saudara yang keluar dari perut mama yang sama aja tidak bisa, kira-kira bisa tidak mengasihi orang lain? Hati-hati, dunia seringkali mengajarkan ajaran yang salah tapi kelihatannya logis. Dunia seringkali ngomong begini, Pak Roni, orang lain yang bersahabat dengan saya padahal bukan saudara, bukan dulur, iso koyok dulur, Pak. Saya bilang, Bu, lapo golek sing koyok. Betul? Lah sing dulur aja ada kok, nyapa cari sing koyok? Itu hanya ingin menunjukkan apa? Bahwa kamu lebih dekat dengan orang luar daripada saudara sekandungmu. Salah. Boleh enggak kalau itu dibetulkan? Terus seorang laki-laki ngomong, Pak Roni, iki padahal duduk bojoku loh Pak. Bisa kayak bojoku loh. Boleh? Boleh? Boleh enggak? Kalau enggak boleh berarti itu salah. Loh, kalau boleh ya ini boleh kan begitu. Iya, ini padahal duduk bojoku loh. Wong wedok iki tapi sok koyok bojoku. Boleh? Ada boleh kan begitu ya. Ada apa golek sing koyok, sing bojo tenan ada. Yang saudara sekandung tenan ada. Enggak usah cari di sana. Anda hanya apa? Gagal membina fellowship sejak kanak-kanak. Sehingga kamu lebih sering curhat dengan orang luar daripada saudaramu sekandung. Nah saudara, padahal ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada saudara, maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ini adalah bicara tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu adalah kasih yang paling gampang setiap orang berhasil. Kok bisa? Ya jelas bisa dong. Anak 3 lahir dari perut mamah yang sama. Setiap anak mati cinta sama mamahnya. Dipelihara, dikasih makan sama papa mama yang sama. Tinggal di atap rumah yang sama. Nek bocor bareng kebocoran. Musim penghujan saya selalu sedih saudara. Sebab apa? Mesti rantang apa itu keluar semua. Sana teng 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 teng, bocor di mana-mana.
sampai merindukan kapan musim kemarau tiba. Gimana kadang tidak bisa tidur kan begitu ya, jatuh di atas kasur juga kasih rantang sito ya. Nanti kalau yang jatuh butirannya agak gede nyiprat, waduh repot ini. Itu ngalami saya. Nah saudara, kita juga dipelihara, dikasih makan dengan lauk pauk yang sama. Kalau pas ada rezeki, ada lauk yang bagus kan begitu, nasi makannya lebih banyak kan begitu. Kalau enggak ya standar lah, sambal kerupuk kecap standar kan begitu ya. Ya. Makanya anaknya orang-orang miskin jarang perutnya yang buncit ya, mesti six pack gitu ya. Ndak wetenge kabeh. Ya, soalnya apa? Makannya gak tentu, gak stabil begitu ya. Ya, banyak sedikitnya tidak stabil. Kalau lagi dikasih makan enak ya, papa mama ada rezeki, makannya banyak saudara ya. Tapi kalau enggak ya pokoknya sekedar urip lah kan, itu aja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kasih yang mula-mula yang semua orang gampang berhasil, mudah sekali berhasil. Tetapi Tuhan ngasih batasan, jika ini gagal, jika yang ini gagal, kamu pasti gagal juga mengasihi aku yang tidak kamu lihat. Dan apa yang engkau pertontonkan di luar, kamu mengasihi orang lain, itu buat Tuhan sudah tidak ada artinya. Buat Tuhan, Tuhan ngomong begini, motivasimu apa? Terkadang sama papa mamanya sendiri tidak hormat, tapi kalau di pelataran gereja itu tadi, kemudian ada ibu-ibu atau bapak yang sepuh, Anda langsung turun gandeng. Petrus tertawa. Bapak boe dhewe ora dituntun. Betul. Iya, betul. Iya. Ini jemaat dituntun gara-gara apa? Ada banyak jemaat yang lain. Iya. Wah, gaya apa tuh? Drama Korea Oscar gitu. Wah, Anda tuntun. Nah, saudara, ini pun percuma. Sebab Anda baru dinilai oleh Tuhan sebagai orang benar jika di dalam rumah tanggamu sendiri engkau benar di hadapan Dia. Oleh karena itu berlaku syarat bagi seorang penatua. Saudara baca sendiri di belakang itu ya. Syarat sebagai seorang penatua, dia harus seorang laki-laki yang terhormat, suami dari satu istri, disebutkan loh. Sebab jika dia ternyata tidak mampu mengurusi rumah tangganya sendiri, garis bawah itu, bagaimana mungkin dia bisa mengurusi jemaat Allah? Oleh karena itu saudara, pulang bersama-sama kita renungkan kembali. Kalau subtema tadi menjadi kerinduan buat Anda dan saya, kita mau koreksi untuk memperbaiki keluarga kita masing-masing lebih dulu, supaya nanti setelah kita berkumpul dengan teman-teman yang lainnya menjadi sebuah gereja kumpulan orang percaya ini, maka subtema itu pasti akan bisa kita capai bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat untuk setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala berdoa untuk firman-Nya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan setiap firman yang hari ini boleh kami dengar di dalam loh hati kami masing-masing. Engkau memberkati setiap kami bukan hanya mampu menangkap isi pesan Tuhan, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam kehidupan kami akan memampukan kami menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian
kami boleh memuliakan namamu dan menyukakan akan hati Tuhan. Berkati setiap keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang berfellowship satu dengan yang lainnya, hingga kemanapun kami pergi kami akan berfellowship dengan sesama yang lain, sehingga dengan demikian kami memenuhi hukum kasih sayang-Mu Tuhan, yang harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama yang lain seperti diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin.